Mohon maaf teman-teman, tadi kami harus putus ulang soalnya ada masalah mungkin di internet saya di Cak Mahfud gitu. Jadi kita ulang ngobrolnya dengan Cak Mahfud, kita panggil ulang lagi Cak Mahfudnya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman yang tadi sudah bergabung atau yang baru bergabung. Malam ini kita akan ngobrol buku terbaru Anwar Tohari Mencari Mati karya Mahfud Ikhwan. Novel ini diterbitkan pada bulan Februari 2021 oleh Margin Kiri. Oke, saya coba dulu kontak Cak Mahfud. Mudah-mudahan sekarang bisa bergabung. Oke. Saya undang Cak Mahfud. Ya, masih belum. Lagi saya bacakan ulang biodata singkat dari Mahfud Ikhwan. Mahfud Ikhwan lahir di Lamongan 1980, menulis fiksi dan non-fiksi. Novelnya Kambing dan Hujan tahun 2015 merupakan naskah pemenang sayembara novel DKJ 2014. Sedangkan Dau, Kisah Kelabu dari Rumpuk Randu terbit tahun 2017 memenangkan Kusala Sastra Katulistiwa 2017. Dau telah terbit di Malaysia dan sedang diterjemahkan ke bahasa Arab untuk terbit di Mesir. Petikan terjemahan Inggris Dau juga dimuat di Washington Square Review edisi musim semi tahun 2020. Ulasannya tentang film India diterbitkan dalam 2 jilid buku Aku dan Film India Melawan Dunia di EA Book tahun 2017. Sedangkan ulasan sepak bolanya terbit sebagai judul Dari Kekalahan ke Kematian 2018. Proses kepenulisannya ia uraikan dalam cerita Bualan Kebenaran di tanda baca tahun 2020 dan terbaru juga ada di Mojo, buku tentang kepenulisan juga, dan yang terakhir adalah Anwar Tohari Mencari Mati, sequel dari Dau. Oke, kita coba lagi kontak Cak Mahfud. Beliau belum bisa bergabung juga ternyata. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah, sebagian dari teman-teman di sini sudah membaca Dau dan Anwar Tohari, jadi kita juga bisa berbagi cerita nanti dengan Cak Mahfud, berbagi pengalaman membaca. Ini Cak Mahfudnya masih belum bisa. Halo Cak Mahfud, coba diajukan permintaan. Mahfud nggak muncul ya. Mudah-mudahan sekarang bisa ya. Boleh. Halo Latifa Litera. Nah, ini salah satu toko buku legendaris nih di Jogja. Kalau ada pertanyaan silakan. Cak Mahfud masih belum dapat bergabung nih, mungkin karena memang sinyal ya, Cak ya. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengar. Nah, Anwar Tohari Mencari Mati ini merupakan cerita semacam sequel dari Dau, di mana di Dau tokohnya adalah Ahmad Dau. Nah, kali ini kalau di Anwar Tohari, tokoh cerita ini fokusnya ke Warto Kemplung, salah satu narator di dalam novel Dau. Jadi narator yang dinarasikan oleh si penulis, si wartawan gitu kalau nggak salah ya tokohnya. Jadi dia narator kedua di dalam cerita. Nah, kemudian di Anwar Tohari Mencari Mati ini fokus cerita
ke Warto Kemplung dengan beragam ini ya pola ya. Jadi kita juga bisa menemukan cerita silat di dalamnya. Kita juga Cak Mahfud juga mengajak kita membicarakan soal dangdut dan apa ya peristiwa-peristiwa penting di tahun 70 dan 80-an gitu. Dan terutama olok-oloknya soal dunia sastra gitu. Jadi ada sejumlah nama-nama, sejumlah tokoh-tokoh yang memang tokoh-tokoh real di dalam apa kita kenal sebagai tokoh di dalam sastra Indonesia. Uh, misalnya Koping Ho itu bagian yang tidak apa ya, yang tidak sedikit juga diceritakan dalam novel ini. Gitu. Tapi Cak Mahfudnya masih belum bisa. Nih. Sebentar teman-teman, saya coba kontak Cak Mahfud lagi. Nah, kalau teman-teman sudah sempat baca novel ini, bisa langsung share dulu atau ada pertanyaan di sini juga boleh. Silakan nanti diketik, nanti kita bacakan. Oke, sambil kita tunggu bergabung Cak Mahfud. Kita coba lagi undang. Oh, Cak Mahfud Ihwan ini memerlukan Instagram versi terbaru agar bisa bergabung. Di-update kayaknya, Cak. Sayang sekali nih kalau ayo Cak, kalau bisa di-update dulu Cak IG-nya. Nah, kita baca salah satu petikan novel ini. Ini novel seru ya. Kalau nggak salah ini ada satu fragmen dari novel ini pernah diterbitkan di Jawa Pos, tapi saya belum cek ulang lagi apakah utuh sama seperti yang di cerpen atau bagaimana. Iya, ini Cak Mahfud sudah diminta bergabung tapi belum bisa Kak Yeti. Kita juga mau upaya kayaknya infonya Mahfud Ihwan memerlukan Instagram versi terbaru agar bisa bergabung. Nah, itu Cak, laporannya Cak. Diupdate dulu Cak. Nah, di dalam novel ini pola yang digunakan oleh Cak Mahfud adalah pola berceritanya lewat surat gitu. Jadi hampir setengah dari cerita di novel ini dia memakai pola seperti surat gitu. Jadi surat yang ditujukan oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Jadi surat ini ditujukan oleh Imam Wijaya kepada Mustafa si wartawan terkait tokoh Warto Kemplung di dalam cerbung yang ditulis oleh Mustafa yang kita baca sebagai Dawu itu. Terus kemudian apa namanya si Warto Kemplung di dalam surat Imam Wijaya disebutkan dia memperkirakan bahwa Warto Kemplung itu adalah temannya yang bernama Anwar Tohari gitu. Jadi seru banget ini. Ceritanya berlapis gitu. Nih, sayang sekali nih kalau tidak bisa ngobrol dengan Cak Mahfudnya langsung. Coba lagi Cak, minta bergabung Cak. Oke, kita tunggu untuk beberapa menit lagi ya. Kalau misalnya nggak bisa nanti kita ulang lagi nanti biar Cak Mahfud yang mulai siaran duluan. Nanti kita yang bergabung. Jadi cerita ini
kalau di Dau tokohnya adalah Mat Dau, tetapi kalau di Anwar Tohari ceritanya itu tentang Warto Kemplung yang tadinya adalah narator di dalam novel Dau. Gitu. Nah ini pola Cak Mahfud ini memang menarik sekali nih. Jadi saya penasaran, kemarin ketemu Cak Mahfud, saya sempat baru baca sebagian ketika ada diskusi di Sarang waktu itu, kemudian di Elkis, karena saya belum selesai, saya nggak bisa ikut. Cuma saya mengomentari ke Cak Mahfud waktu itu adalah kenapa suratnya terlalu rapi gitu, ditulis oleh orang tua gitu yang bernama Imam Wijaya. Nah dia runut sekali polanya. Apakah ini si pengarang Mustafa, maksudnya si wartawan sebagai narator di cerita ini, mengedit ulang surat-surat yang dikirimkan untuknya atau bagaimana gitu. Nah, Cak Mahfud bilang itu rahasia katanya. Dan saya menemukan rahasia itu di beberapa bab menjelang akhir cerita. Gitu. Oke, Cak Mahfud akhirnya pindah kayaknya nih si Kana. Oke, kita coba. Pakai siapa ini, Cak? sorry, Cak. Maaf, Cak. Halo. Pindah HP akhirnya. Akhirnya si Kana ini. Halo. HP-nya dibajak, akunnya dibajak ya. Kayaknya harus update itu, Cak. Oke, Cak. Sehat? Oke. Alhamdulillah. Oke. Saya kira tadi di Elkis, Cak, sambil ngopi tadi. Oke. Kita bisa. Suara saya kedengar ya, Cak ya? Kedengaran. Oke. Iya, Cak Mahfud bajak akun orang nih. Ini Cak, kita mulai dari ini, Cak, dari kenapa memilih tokoh Warto Kemplung sebagai tokoh utama dari sequel Mat Dau gitu. Dari Dau ya, yang kedua ya. Itu pertanyaan gampang tapi kayaknya ini ya. Umum. Itu agak jeli. Feedback ya suaranya. Oh, iya. Pakai headset ya, Cak? Iya, suaraku berulang. Oh, atau dicabut aja headsetnya, Cak? Oke gitu. Oke. Kedengeran nggak? Kedengar, mantap, bersih. Oh, sama. Aku merasa ya memang tokoh yang besar lebih. Hanya itu. Dan dia kan juga. Iya, Cak. Banyak hal yang belum dijelaskan. Dari penjelasan karena tokoh ini pada awalnya tidak direncanakan di Dawuk. si Warto Kemplung. Iya, itu mesin aja awalnya. Oh, oke. Kata Latifah Litera ini belum jelas suaranya. Ini suara Cak Mahfud apa suara saya ya? Oh, masih berlapis-lapis, Cak. Suara Cak Mahfud. Apa saya ini lagi? Saya coba lagi, Cak. Saya keluarkan dulu, Cak. Nanti gabung lagi, Cak. Oh, gitu. Biasanya begitu, Cak.
Oke, 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 oke. Bentar. Aduh. Kalau saya sih dengarnya jelas. Tapi saya juga nggak bisa mengeluarkan Cak Mahfud nih. Coba. Masih Ini aja berlapis-lapis dikeluarin. suaranya Ini kata aja Kak Yeti. dikeluarin. Hah? Aku nih. Oke. Keluar dulu, Cak. Nanti gabung lagi, Cak. Gimana caranya? Kita ini katrok, Cak. Kita ini Anwar Tohari soalnya. Bukan Hendro. Iya, cara Cak Mahfud masih bergema kayaknya, Cak. Apa ya? Hah? Betul langsung aja. Coba. Oh gitu. Oke, coba bergabung lagi, Cak. Maaf ya teman-teman yang masih bertahan, masih sabar menunggu Cak Mahfud. Memang Cak Mahfud ini layak ditunggu soalnya. Oke, kata Latifah Litera nih HP-nya Cak Mahfud, volumenya diperkecil, Cak. Gitu nanti. Kita coba lagi nanti ya, Cak. Tidak boleh Sika. Kita undang lagi coba. Iya, memang tidak tahan menunggu Cak Mahfud. Oke. Cak, halo Cak. Halo. Iya, mudah-mudahan tidak bergema lagi. Suaranya masih berlapis. Apakah masih berlapis? Kita tunggu dulu. Iva Litera. Mudah-mudahan aman, Cak. Ada rencana trilogi, Cak? Nggak tahu, belum. Oh, oke. Tapi belum ada rencana pengerjaannya. Gimana? Untuk lanjutannya ada nggak kemungkinan untuk akan ada seri ketiga gitu? Mungkin ada, tapi aku nggak tahu dan tidak mungkin. Apakah ini sebelumnya ketika Dau selesai digarap, apakah memang ada rencana mau melanjutkan, Cak? Apakah kemudian muncul tiba-tiba karena obrolan dengan banyak orang? Kalau itu ya. Oh. Kalau itu ya. Nah, soalnya saya masih menemukan di awal dan penutup. Seperti belum terpikirkan dan makanya belum terpikirkan. Aku butuh meletakkan Anwar Tohari. Oke. Soalnya kan saya temukan di awal dan penutup cerita kan polanya kan balik lagi kayak Dau tuh, ada metanya gitu. Jadi cerita di awal tentang tokoh yang mencari Mbak Dau, kemudian ditutup lagi dengan dua temannya yang mengancam si tokoh, si wartawan ini. Memang sial betul wartawan ini. Soal wartawan itu itu semacam tribut tinggal muda wartawan. Dan caraku ya kira-kira bercanda lah. Iya. Terus Cak, prosesnya Cak berapa lama Anwar Tohari, Cak? Dari Dau kemudian ke gagasan baru, prosesnya sampai dia terbit itu berapa waktu itu jedanya? Aku agak sulit menghitungnya, tapi kira-kira sekitar mungkin 4 tahun lah total. Dia langsung setelah Dau. Intensitas 2 tahun terakhir. Oke. Kata Kak Yeti suara Cak Mahfud masih berlapis, jadi tidak jelas terdengar gitu. Nah terus aku gimana? Enggak apa-apa, Cak.
Memang nasibnya begini, Cak. Online, Cak. Batal hujan. Batal hujan. Iya, sini juga hujan, Cak, sama, Cak. Atau geser sedikit, Cak. Coba, kadang-kadang posisi kan agak berpengaruh ke sinyal. Oke. Halo. Apa Oke, mau oke, Cak. Sip. Apa mau Hah? Aku harus keluar Nah. lagi. Aku harus keluar lagi. Nah, itu bagus tuh latarnya buku tuh. Cak, lanjut ya, Cak. Oke. Oke. Ah, waktu waktu kita ketemu saya baru baca Anwar Tohari kan sebagian ya tentang surat-surat ya. Nah, saya komentarkan soal detail si tokoh Imam Solihin menulis detail sekali gitu. Apakah ada campur tangan narator di dalamnya gitu. Cak Mahfud kan bilang itu rahasia gitu kan waktu itu. Saya kira akan sangat banyak juga sih, akan banyak pembaca memang terjebak sama seperti saya sih, Cak. Pola akan cukup terjebak karena risikonya adalah kalau saya kan merasa terlalu detail ini surat-suratnya gitu. Dia nyaris seperti narator gitu. Apalagi ditulis oleh orang tua gitu. Nah, ternyata si Hendro pelakunya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Cak, kenapa si Hendro begitu marah ke si tokoh Mustafa? Ya, agar ada penjahatnya aja. Aku nggak tahu cara apa ya? Kenapa gitu marah? Ya, aku sudah menjelaskan di situ bahwa dia terobsesi dengan kematian bapaknya dan mengerahkan upaya panjang hidup untuk menemukan pembunuh bapaknya. Karena itu kupikir ya ketika pada akhirnya dia ketemu itu ekspresinya gitu. Iya, tapi dia kayaknya memang agak terobsesi dengan Mustafa ya. Mau mengirim surat sebanyak-banyaknya, menjadikan dirinya sebagai antagonis, bapaknya ya sebagai antagonis. Fiksi sekali dia nih. Loh, Anwar Tohari tampaknya karena Anwar Tohari tokoh utama mungkin, Cak. Iya nih, hamba buku suaranya gimana aku Cak. aku kurang. Ya. Nggak, kalau Anwar Tohari kan sejak awal kan dia sudah sangat fiksi sih, maksudnya sangat karikatural sih tokohnya, itu unik sekali, bisa kenal dengan wakil perdana menteri Malaysia, bisa membunuh di atas truk segala macam, itu sudah memang ajaib sih, hanya gara-gara patah hati lagi. Ya, kurasa banyak tokoh karikatural juga. Meskipun memang duanya sedikit berbeda. Aku bisa membayangkannya orang-orang yang kita kenal, tapi kurasa juga semuanya kulebihkan. Sebuah bikin atas gitu. Jadi memang antara Dawu dan dan
Warto Kemplung ini sih saya memang polanya memang dia apa ya? Memang kayak lisan gitu ya, Cak ya. Dia antara nyata dan mitos gitu. Tokoh ini keajaibannya, kemampuannya gitu. Nah, Kupikir seberapa besar itu ini simpul bagus. Simpulan yang bagus kok. Simpulan yang bagus Ya kok. kurang Ya kurang aku bermain di antara yang berita dan yang berita dan yang seberapa besar porsi cerita sastra lisan masuk dalamnya, Cak? Misalnya pola tradisi bertutur mempengaruhi gaya di cerita ini, Cak. kalau di Dau sangat besar. Kalau di Dau sangat besar. Halo. 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 Nah, kalau di ini di Anwar Tohari enggak ini ya? Aku menyebutnya Aku apa menyebutnya ya? apa ya? Ia memakai pola-pola sastra. Tapi kan tercampur semua dan berarti sudah nggak begitu besar tumbangan sastralisannya. Iya. Ia lebih ekspresif dan lebih detail. Dan apa ya kalimat aku kurang. Ya. Meskipun personalitasnya justru kutonjolkan ya. Gambarannya gini kok toh. Kalau Warto Kemplung kan sangat menghindari bicara tentang dirinya. Ya. Ia sama sekali tidak menyebut dirinya. Dan ia bertanya dari ceritanya. Sementara Imam Wijaya terlibat. Dan karena itu dia membutuhkan satu bab khusus untuk menjelaskan dirinya siapa. Agar dia ingin tampak lebih. Dan tidak ada daftar isi, Cak. Itu pusing aja. Nah, biar kamu nggak cari jawaban. Pas bertanya itu aku berharap kamu baca belakang. Gimana, Cak? Ini rahasia kayaknya nih. Komplain tadi. Iya. Ngomongin bahwa suratnya terlalu detail. Ini tidak lazim untuk penulis surat. Lah aku rasa kalau ada daftar isi, ketika ada yang ganjel di halaman depan, sementara kamu masih tidak minta di belakang. Seperti aku biasanya nyarinya daftar isi. Oh, gitu. Dan aku merasa di Dawa itu kadang ini ya dari daftar isinya. Iya. Oke, Cak. Cak, kesulitan menulis dengan pola surat gimana, Cak? Banyak. Termasuk menghindari hal-hal kayak gitu. Ya, detail terus kan bercerita. Sementara aku menumbuhkan surat itu sebagai pada saat yang sama kita tidak biasa punya surat.
Surat-surat kita kan isinya Surat-surat kita ini kan toh, isinya cuman ini toh. apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Baik-baik. Semoga Tuhan melimpahi Tuhan kesehatan. melimpahi kesehatan. Belakangan Belakangan keluarga kurang keluarga sehat. kurang sehat. Ya. Tidak. Tidak. Kita tidak Kita apa tidak ya? Misalnya apa ya? pola Misalnya pola politisi yang dulu visi yang dulu mainstream bagi kita. mainstream bagi kita. Hmm, 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 hmm. Dan aku melihat juga Dan aku melihat juga pola surat banyak pola surat di kita di kita itu itu nggak enak sebenarnya. nggak enak sebenarnya. Dan itu aku nggak punya Itu cuan aku nggak punya cuan yang pas. maka Maka untuk mengurangi apa ya apa ya menutup lubang di lubang dalam dalam cara aku ciptakan aku Hendro. ciptakan Hendro. Oh, Hendro. Jadi Hendro itu adalah penutup lubang-lubang pada cara lubang bertutur. pada cara bertutur. Surat ini memang memang karena tujuannya memang bukan. Dia punya fungsi Dia punya lain fungsi lain dari sekedar surat. dari sekedar surat. Dan Dan keluarnya Hendro keluarnya dicerita Hendro atau bisa kita sebut atau bisa munculnya kita Hendro sebut dalam munculnya Hendro dalam cerita cerita. polanya sama Polanya sama muncul dengan muncul dalam cerita Dawu. dalam cerita Dawu. Hmm. Ia adalah konsekuensi, Ia adalah konsekuensi dari teknik dari teknik yang lain. Ya, ya. dan teknik ini tidak sempurna. Dan teknik gitu. ini tidak sempurna, Goto. Dan aku memang Dan tidak aku bisa memang sesempurna tidak ya. bisa sesempurna ya. Bisa. Dan karena itu aku Dan memakai karena itu aku memakai mencoba menutup lubang itu. coba menutup lubang itu. Saya kira berhasil sih, Cak. Aku pikir aku melihat ini sih aku melihat kejujuran ini sih kejujuran pengakuanmu. pengakuanmu. Enggak. Oke, Cak. Nah, yang menarik lagi, Cak, ini, Cak. Mungkin tidak banyak yang tahu, Cak. Di luar Jawa ya, mungkin ya. Soal Belandong dan apa, Cak? Konfliknya, Cak? Belandong dan Mandor. Belandong dan Mandor. Itu gimana sih, Cak? Peta konfliknya gitu, Cak? Aku akan lebih menawarkan teman-teman yang tidak tahu yang tidak tahu itu yang paling sederhana ya bahwa ada konflik antara rakyat jelata melawan institusi yang mewakili negara. Kira-kira begitu. Dan karena ini ada hukum yang berlaku di antara mereka. Konflik ini menjadi memakan korban dan kadang karena itu sulit diselesaikan. Sebenarnya ia bisa serupa saja misalnya pengendara motor dengan polisi. Tapi mungkin masalah ini adalah seorang Belandong sebuah pekerjaan yang awalnya adalah pekerjaan warga di pinggiran hutan tiba-tiba karena undang-undang dia menjadi kriminal. Oke. Ini apa ya? Aku tidak bisa bayangkan jenis pekerjaan lain. Apa namanya? Selain di Dawu dan Anwar Tohari juga kayaknya Belandong juga muncul di Ulit, Cak. Nah, seberapa dekat sih, Cak,
Mahfud dengan dunia Blandongan ini? Aku sedekat itulah. Aku sedekat itulah. Ya kira-kira kalau aku nggak kuliah ke UGM, kalau nggak masuk SMA negeri, dan aku cukup kalau saja cukup punya keberanian, maka aku mungkin saja akan Blandong. Tapi penjelasan Hendro soal dunia mandor, pandangan mandor terhadap Blandong juga menarik loh, Cak. Saya juga suka loh itu, Cak. Sudut pandangnya, Cak. Itu sudut pandang ini kan, sudut pandang dari kekuasaan. Dari etik sebenarnya. Iya, dari kekuasaan. Menarik, Cak. Apakah memang kekuasaan selama ini memandang kita begitu gitu? Dalam konteks Indonesia ya. Oke. Aku Menarik, masih ya. memandang kekuasaan seperti itu. Siapapun penguasanya. Jadi kita ini Blandong ya? Ya bisa saja sebenarnya. Kan di Daud kan. Dan dia berkomplot dengan Mandorhar untuk memusuhi Blandong yang lebih berdaya. Iya. Dan itu terjadi dalam dunia yang lebih besar. Oke. Nah, Cak, di novel ini ada satu babak cerita silat, pertarungan di jembatan. Ada penjelasannya ada sih gitu. Tapi Cak Mahfud, mengapa si Mandor ini mengejar itu sama seperti Hendro ya, mengejar si wartawan, sama seperti bapaknya mengejar Anwar Tohari gitu. Konflik mereka sebesar apa ininya gitu? Hubungan si Anwar dengan komandan ini apa, Cak? Itu tidak aku jelaskan secara eksplisit. Karena menurutku tidak akan terlalu menarik menjelaskan seluruh. Tapi misalnya kalau kamu ingin tahu, misalnya ini teks ya, tidak di dalam. Ya aku bayangkan si Sindan yang dibunuh oleh Anwar Tohari, ya adalah para pembunuh yang membunuh tahun 80. Iya. Dia bukan mandor. Dia hanya keluarga. Tapi dia adalah aparat. Oke. Dan di sini tetap dia mewakili negara. Meskipun dia bilang bahwa semua adalah urusan pribadi. Iya, benar. Jadi di balik pertarungan itu, Koto, ada pembalikan taktis sebenarnya. Kira-kira begitu. Wah, ketawa. Aku ngomong serius loh. Ini menarik soalnya nih. Saya senang banget nih. Jadi kalau kebanyakan orang, para penulis kita lah, atau sejarah, kalau menulis tentang korban Petrus kan ya, ya selalu sebagai korban. Iya. Dan karena itu mereka digambarkan penuh simpati. Iya. Dan inilah yang seperti Henry marah. Makanya aku bikin aja sendiri di situ. Penjahatnya menang.
Aparatnya kalah. Aparatnya kalah. Iya, iya, iya. Oh, Aku nggak tahu apakah ini Aku ada nggak tahu betulan atau apakah enggak. ini ada betulan atau enggak. Tapi gua harap ada. Tapi gua harap ada. tapi tidak semua orang menganggap yang- Anwar Tohari ini yang antagonis. Dengar Dengar tentang para tentang survival. para survival Petrus. Ah, ah. Mereka diceritakan Mereka sebagai korban diceritakan yang sebagai lolos, korban yang lolos, yang bertahan hidup. yang bertahan hidup. Dan aku Dan membayangkan aku membayangkan bagaimana jika, bagaimana what if, jika, what if mereka mereka hanya bukan hanya tapi memukul balik tapi memukul balik dalam gambaran dalam Anwar Tohari gambaran dan Anwar Tohari dan mereka bertarung sebagai mereka pendekar. bertarung sebagai pendekar. Ya, Dan si Dan si calon korban yang menang. calon korban yang menang. oke. Ya, karena yang dibawa di situ kan seolah-olah itu menjadi konflik personal gitu loh, Cak. Hmm. Dan datang ini, jadi kan kesannya dia tampaknya seperti konflik personal antara si Anwar Tohari dengan dirinya di masa lalu mungkin gitu. Kebayangnya begitu mungkin ya. Tapi padahal ini kan konteksnya aparat dengan para penjahat ini ya. Dia salah satu target gitu ya. Di situ dijelaskan Di dalam situ dialog dijelaskan dalam sambil dialog bertarung. sambil bertarung. Ya, Kata seorang teman itu Kata seorang apa teman ya? itu Orang apa ya? Tinoku lah. Orang Tinoku lah. Dia bilang bahwa Dia bilang ya bahwa tidak tidak ada yang benar-benar ada yang benar-benar apa ya? Bangsa dan negara. bangsa dan negara. Seperti tugas suci, Tugas Ibu suci, Pertiwi. Ibu Pertiwi. ya. Semua orang Mengemban mengemban misi misi dan maksud dan masing-masing. maksud masing-masing. Dan karena itu Dan karena itu sambil menyamak menjadi negara kira-kira begitu. negara kira-kira begitu. Sindan ini ya Sindan target, ini ya target target pribadinya. target pribadinya. Oh, Dan menurutku Sebagian sebagian besar besar 65 65 sebagaimana juga konflik-konflik mereka membesar mereka karena konflik-konflik kecil konflik personal ini ya. Ya, itu yang bikin ini. itu yang bikin ini. Kalau kamu baca apa ya tulisan-tulisan tentang di Bali misalnya di Bali misalnya Ya, atau beberapa kasus pembanding di sangat mudah menemukan kasus-kasus. benar. Jadi orang hanya membutuhkan sangat sedikit fakta untuk bisa menuding orang lain sebagai target. Gitu. target. Target. Benar. Oh iya, Cak. Berarti setelah kepergian Anwar Tohari ini kalau kalau kita percaya Persis Surat ini ya. Setelah Anwar Tohari bertarung dengan Dan kemudian dia hilang kemudian. Ada peristiwa besar dari Warto Kemplung sekarang dengan Anwar Tohari yang dulu gitu yang hilang. Nah, apakah Cak Mahfud memang sengaja memberikan ruang ini untuk diekspor untuk cerita berikutnya atau bagaimana, Cak? Karena kenapa dia Warto Kemplung? Kenapa dia Anwar Tohari gitu? Apakah benar-benar orang yang sama gitu? Tapi ternyata kan ada satu bagian dari cerita itu dia datang beneran menyelamatkan si wartawan gitu loh, Cak. Saya berpikir dia tidak gitu. Dia bukan gitu. Itu tampaknya ide yang menarik untuk Dia belum ke Malaysia loh, Cak. Hah? Dia ke Malaysia nggak sih?
Lah mungkin saja. Wah, mungkin saja kan. Dia belum ke Malaysia loh. Jadi ke Malaysia kira-kira ada selisih berapa tahun? Ya itu bisa 90-an saja ya, dia Itu bisa saja dia sedang ngapain gitu. ngapain Itu belum gitu. pikirkannya Itu belum pikirkannya detailnya. Nah, Dan keraguan silakan itu juga dipikirkan. muncul. Dan silakan Cak. dipikirkan sendiri. Keraguan ini juga muncul, Cak, di pengarangnya. Misalnya Anwar Tohari sama dengan Mat Dawu gitu, kalau nggak salah ada judul babnya itu. Apakah saya juga berpikir apakah si pengarangnya ini juga ragu atau sengaja mengecoh pembaca gitu, ketika saya sebagai pembaca punya satu titik simpulan gitu, dihancurkan lagi logika saya gitu oleh si pengarang ini, si Mahfud Ihwan. Nah, niatnya seperti apa sih sebenarnya ini, Cak? Lah pengarangnya memang nggak terlalu yakin. Nggak terlalu yakin. Ya, Cak, gimana, Cak? Hah? Putus-putus. Halo? Nah, ini Halo? menarik. Ini halo Cak, ini ada pertanyaan dari Latifah Literan. Ini menarik nih. Apakah Anda setuju kalau disebut Anwar Tohari ini adalah karya metafiksi? Apakah memang Anda sedang bereksperimen tentang metafiksi? Dengan huruf kapital loh, Cak. Aku bahkan belum betul itu apa. Kecuali bahwa gambaranku ada tokoh-tokoh masuk dalam fiksi, bercampur. Kalau gitu, karena aku memang menyukai konteks. Dan aku nggak bisa membayangkan menulis tanpa ada atau setidaknya aku merasa kalau melakukan kalau soal eksperimen ya aku hanya bereksperimen apa-apa yang belum coba. Kalau dalam Dawuk itu soal point of view. Kalau dalam Anwar Tohari, kupikir ya titik pada alur kupik. Begitu Bang Mbak Litera. Oh, ini Serius sekali bertanya. Suaranya masih gema nih, Cak. Pelanin suaranya atau pakai headset. Coba pakai headset lagi, Cak. Ini masih ada sisa waktu kita nih, Cak. Bentar. Ya. Teman-teman yang belum punya buku ini, Anwar Tohari, saya rekomendasikan. Ini salah satu buku ya sastra Indonesia yang terbit tahun ini yang sudah selesai saya baca dari beberapa buku, dan saya kira tidak buruk-buruk amat, meskipun karena ini tahun 2021 masih panjang, jadi kita nggak tahu nih ada saingan ini nggak nanti gitu, apalagi di KLA nanti, Cak. Ada target di KLA ini lagi nggak, Cak? Apa sih, usaha sastra lagi, Cak? Nah, emang dulu aku punya target kok tuh. Siapa tahu setelah menang DKJ, Cak. Wah, ini KLA sekarang nih. Apalagi penghargaan kan tidak banyak. Oh, Badan Bahasa, Cak. Udah pernah aku. Oh, udah. Berarti kan tinggal yang kedua ini. Ya makanya aku ngapain gitu. Oke. Apa Nobel juga, Cak, sama seperti beberapa penulis lainnya, targetnya berikutnya Nobel. Halo. Ini aman ya suara Cak Mahfud, aman ya, teman-teman? Sudah aman ya? Kayaknya masih bergema. Gak apa-apa lah. Nah, Cak, ini kan seperti dibilang di penutup ya, ada tribut terhadap banyak hal ya, Cak ya. Ini apa? Mana tadi ya?
eh, segala bacaan, tontonan dan musik gitu ya. Kita pernah ngobrol ini juga kemarin ya, Cak. Soal apa namanya? Ketakutan saya gitu terhadap semua hal yang kemudian muncul di novel, banyak hal yang muncul di novel ini, Cak. Nah, Cak Mahfud sendiri menanggapinya gimana? Apa itu memang disadari atau memang ini memang dedikasi gitu? Saya mau nulis soal bacaan yang saya tahu tentang tahun-tahun segitu atau apa lagu gitu atau film gitu. Karena Anwar Tohari ini tokoh yang dia tahu musik, tahu lagu film India juga, tahu semua dia, Cak. Jangan-jangan dia Mahfud Ikhwan nih. Nah, kalau artinya Mahfud Ikhwan bisa gitu kan Anwar bisa gitu kan Anwar Tohari bisa. Enggak, kebalik tuh, Cak. Harusnya kalau Anwar Tohari bisa begitu, Mahfud Ikhwan juga bisa. Lebih dari itu. Oh, Mahfud Ikhwan sudah bisa. Mahfud Ikhwan sudah bisa. Oh, sudah bisa. Atau Gini, kota aku aku akan jawab ya. aku akan jawab ya. oke. Aku menyadari, Aku apa yang kau sebut tadi. apa yang kau sebut tadi. Risiko-risiko terjebak Risiko-risiko menjadi penuh terjebak dengan menjadi penuh dengan gimmick gitu. Dari satu gimmick ke dari gimmick satu yang lain. gimmick ke gimmick yang lain. Tapi aku pikir juga Aku pikir juga ini energi positif energi kreatif yang luar biasa. yang luar biasa. Aku hanya butuh mengelolanya, tidak bisa. mengelolanya, tidak bisa. Ide tentang misalnya itu lebih dulu datang ide keseluruhan tentang Anwar Tohari. Jadi bayangkan, bagaimana aku menempikan apa tribut-tribut ini. Tribut-tribut ini gitu. Jadi makanya yang kemudian ku olah tribut-tribut ini menjadi pelengkap yang masuk akal dan kalau bisa tidak berlebihan bagi tokoh, cerita, alur yang memberi gambaran yang lebih meyakinkan kepada pembaca. Aku nggak tahu kadang Tapi orang mungkin terganggu. Iya, Cak, ya. Tapi kurasa ya, yang mereka yang terganggu. Ya. Nah, resikonya adalah ini, Cak. Misalnya ketika Imam Solihin yang bercerita tentang Anwar Tohari, pengetahuan Anwar Tohari. Nah, ternyata ini bukan Imam yang bercerita, tapi Hendro yang bercerita. Nah, kemudian bukan hanya Hendro yang bercerita, tapi juga wartawan yang bercerita ke kita gitu. Jadi semua tokoh ini punya satu pengetahuan tentang Anwara gitu misalnya, Cak. Resikonya itu sih menurut saya, Cak. Si wartawan juga dengan Anwara akhirnya gitu. Lah, kurasa sekarang banyak orang yang mulai Iya. Ya nggak apa-apa sih, itu risiko yang kutanggung lah. Waduh. Siksa kubur itu, Cak. Lo siksa kubur itu bikin Saleh Abdullah itu termeh-meh. Oh iya ya. Ya aku pikir targetku selesai lah dengan Oh ternyata ada orang yang betul paling nggak di ini, Cak, di Anwar Tohari ada paling tidak ya, ada dua bagian soal musik tahun 70-an, kemudian juga sastra Indonesia tahun-tahun segitu gitu, Cak. Dia fokus ke dua hal itu ya, meskipun yang lain-lain juga disinggung ya, tapi soal sastra Indonesia, tren silat, bagaimana dunia penerbitan, bagaimana soal fakultas sastra dan segala macam gitu, Cak. Nah, seandainya nih, Cak, ini sambil buka-buka rahasia nih, Cak. Muncul yang ketiga, kira-kira Cak Mahfud akan ngomongin apa gitu? Aku belum tahu. Aku belum tahu. Enggak, kayaknya Cak Mahfud juga berangkat dari situ, memulai
Anwar Tohari juga saya kira juga salah satu gagasannya adalah soal misalnya sastra Indonesia ini perlu diolok-olok lagi nih gitu. Misalnya. Aku belum tahu gitu. Aku belum tahu gitu. Tapi misalnya kalau aku bersetia dengan clue-clue yang pasti di Anwar Tohari, kupikir mungkin aku akan kembali ke belakang atau mengambil sesuatu yang berada di luar. ngerti ya? Mm-mm. Jadi ada bundel lawas itu dari Radna Da Costa. Oh, Itu bisa Iya, kupakai. Meskipun resikonya lebih besar. ini ya. Dan lebih sulit digarap. Yang ini. Ya, kira-kira itu. Wah. Atau aku coba pakai sesuatu yang misalnya ada banyak cara menulis yang aku merasa sering dipakai di fiksi-fiksi luar negeri, tapi tidak populer di tempat kita. Aku merasa kira-kira ya belum ada rasanya sebuah novel yang ditulis dengan cara jurnalistik misalnya. Oh, oke. Ini masih membayang-bayangkan, aku belum tahu. Karena aku hanya punya tokoh wartawan lah. Iya. Iya, nanti bahaya kalau dikerjakan sama Martin Suryajaya loh. Martin nakalnya keterlaluan soalnya. Ya, nakalnya Martin nakal kota lah. Aku yang desa-desa aja. Ya, itu tadi mele buku. Itu tadi kita barusan ngomong soal kemungkinan trilogi dari Dau ini. Terus yang saya suka dari dua buku ini, Cak, dari Anwar Tohari dan Dau ini. Ada satu lagi kemungkinan. Oke. Mungkin biar kapan dan gimana mengerjakannya. Cak, Karena ada pengarang namanya Suharto. Putus-putus, Cak. Namanya Suharto. Halo. Ya, putus-putus. Lanjut, ulang, Cak. Ada pengarang namanya Suharto muncul kan? Ada. Dan dia pengarang populer. Aku belum tahu apa yang tapi kupikir bisa jadi clue. Soeharto ini ya. Oke, Cak. Macet. Oke, halo, masih masuk, Cak? Udah aman? Oke, masih. Oke. Kita satu kota ternyata sinyalnya jaraknya jauh sekali, Cak. Seperti orang asing dia nih. Cak, kemudian pemilihan nama Anwar Tohari, Cak. Gimana, Cak? Ya itu kan sudah kupakai di Dawab sudah aku sebut. Aku malah nggak sadar tuh, Cak. Jadi nama Warto kutemukan lebih dulu. Terus gimana kalau Warto ini hidup betulan gitu. Karena pada awalnya Warto hanya mesin pencerita. Maka kemudian aku menemukan nama yang cocok untuk Warto. Anwar Tohari. Nama seorang santri
tahun 70-an, 80-an, 80-an, dan dia nggak terlalu santri lagi. nggak terlalu santri lagi. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Terus ini Cak, apa namanya? Soal gagasan ini dibicarakan dengan penerbit nggak Cak? Soal sequel ini. Gimana dan bagaimana respon dari penerbit juga Cak? Margin kiri. Kita ngobrol ini Kita aja, ngobrol hal-hal saja. ini aja, saja. Seingatku 2017, 2017 aku ketemu Mas Roni aku dan ketemu Mas ngobrolannya Roni dan ngobrolannya bahwa ini bahwa kemungkinan bisa ini kemungkinan dilanjutin. bisa dilanjutin. Dan waktu itu kami Dan sepakat waktu itu bahwa kami sepakat bahwa tokoh yang paling menarik adalah Anwar Tohari ini. adalah Anwar Tohari ini. Tapi ya, bukan ini ya, Tapi ya, bukan aku rasa waktu itu aku ya rasa waktu itu ya apa masih tentatif lah. masih tentatif lah. Aku betul masih blank waktu itu. masih belum blank belum waktu itu. berpikirkan belum berpikirkan terlalu jauh, terlalu dalam. Hmm. Kalau ini Cak, cover dan ini gimana Cak? Itu Wah, itu memang di Wah, itu Ini aja. ini aja Roni Roni yang menjelaskan. menjelaskan. lo. Nah, Cak Mahfud sendiri gimana? Aku Soalnya menyukai ini itu. konsep. Aku menyukai itu. Di konsep soalnya nih. Itu Iya, adalah Itu cover adalah yang menurutku cover yang menurutku keseluruhan cerita Anwar Tohari. cerita Anwar Tohari. Iya. Aku merasakan feel Aku merasakan thrillernya, feel thrillernya. ada Ada clue yang clue yang mewakili keseluruhan mewakili isinya. keseluruhan isinya. Dan ya Dan meskipun ya, mungkin meskipun mungkin gimana kok tuh? gimana kok tuh? Di konsep. Jadi artinya kan ini kayak digarap, disiapkan betul ini gambarnya nih untuk khusus cover ini berarti Cak. Lah aku pikir Lah aku pikir margin kiri selalu mengkonsep serius. serius lah. Nah, biasanya kan banyak Halo, kalau Mas Ron. gambar kan Halo lagi Mas Rani. di foto nih sama Mas Roni. Berarti Mas Roni Nah, ya, menyiapkan. makanya nih Lah disengaja. makanya dia udah sengaja. Itu Klasik, bisa Cak, ditiru lah Itu sama bisa JBS ditiru lah itu. sama JBS itu. Ya, boleh tuh. Nanti diomelin Mas Roni nanti jangan. Enggak, maksudnya konsep Enggak, cara maksudnya bekerja, konsep cara bekerja, Iya, cara iya. cara menggarap Iya, iya. cover. cara menggarap cover. Menarik sih. Menarik. Ada pilihan lain nggak selain ini kemarin covernya, Cak? Enggak. Enggak. Memang ini ya. Aku memasrahkan Memang- untuk Aku kepada memasrahkan aku bahkan tidak membayangkan aku bahkan cover tidak seperti itu. cover seperti itu. Siapa lagi tadi pertanyaan, Cak? Entah sama kakak. Ini ada Cak Mahfud nih, jangan teman lagi ngobrol nih. Halo. Halo. Belum tidur nih. Ini. Tadi udah ya apa? Kalau sudah Kalau selesai nggak sudah apa-apa. selesai nggak apa-apa. Cari pertanyaan. Cari pertanyaan. Enggak, inilah ada anakku. Bentar, Cak. Maaf ya, sebentar. Oke, siap. Oke, siap. Halo, Cak. Hmm. Nah, sebenarnya banyak pertanyaanku, Cak, tapi rasanya ininya apa pingpong kita agak susah ini, Cak. Jadi kayaknya kita harus ketemu ngobrol personal lagi nanti nih, Cak, soal Oke, ini, Cak. siap. Ya. Siap, ya. Nah, Ya kalau acara-acara Ini gini kan jangan Cara-cara gini jangan dikeluar. apa nih? Jangan sampai ini Latifah Litera ini fansnya Cak Mahfud kayaknya nih. Garis keras nih. Oke, teman-teman, kalau ada Berat pertanyaan ini. silakan. Berat ini. Iya. Pertanyaan Cak Mahfud mau dijawab, Cak, silakan, Cak. apa-apa. Apa-apa? Ini
Jangan sampai banyak wanita patah hati, Kak. Apakah pengarang ini memang masih jomblo? Ini soal itu menarik menurut. Kalau boleh jawab, Cak. Ya, Cak. Oh, ini karena waktu juga nih mau habis, Cak. Karena kita tadi kan mundur-mundur Oke, siap. sedikit, Cak. Oke, siap. Ini, Cak. Sebelumnya, sebentar. Ada 2 pertanyaan lagi, Cak. Soal tradisi mengarang Cak Mahfud nih. Anwar Tohari masih dikerjakan di buku tulis nggak, Cak? Masih sebagian Masih sebagian untuk mendapatkan feel-nya. untuk mendapatkan feel-nya. Jadi Nah, sebagian Cak, besar Jadi sebagian tulis besar tulis atas nama Gimana, Imam Cak? Wijaya. nama Imam Wijaya. Surat ya, surat ya. Seterusnya Seterusnya ku tulis di komputer. tulis di komputer. Yang baru dari Yang Anwar baru Tohari dari yang Anwar kulakukan Tohari yang kulakukan adalah mengirim per bab per bab kepada pada pembaca-pembaca pertama yang kupilih. pertama yang kupilih. Seakan itu Wah, sebagai Seakan itu sebagai semacam serbung. serbung. Oh, jadi memang sudah ada beberapa teman yang dikirimin gitu ya? Ya, ya. Ya, ya. Aku memilih beberapa Aku teman memilih beberapa teman untuk untuk membaca. membaca. Efeknya apa, Cak? Kalau itu, Cak, apakah itu merevisi bab ini atau kemudian juga berpengaruh ke bab selanjutnya? Ya aku berharap respon Aku mereka berharap respon mereka dan dan feedback yang langsung, feedback yang langsung, termasuk misalnya termasuk bagaimana melihat apakah melihat suspense yang apakah suspense yang kuupayakan berhasil atau tidak. kuupayakan berhasil atau tidak. Oke, oke. Oke. Aku ngetes. Aku ngetes. Oke, oke, oke. Menarik juga, Cak. Nah, terus kemudian memindahkan ini, Cak, dari tulis tangan ke komputer ini pengaruh nggak, Cak? Pola ininya, Cak. Kalau saya kasusnya kan gini, Cak. Saya menulis di kertas biasanya, kemudian memindahkan itu jadi mengedit gitu. Ya iya, itu tentu Ya saja. iya, itu tentu saja. Itu rewriting. Itu rewriting. Iya, aduh. Dan nanti setelah Itu yang menarik, Cak. Setelah kita tutup dan kita buka lagi beberapa bulan kemudian, ya itu rewriting lagi. ya itu rewriting lagi. Ya, ya, ya. Ini misalnya aku lakukan Ini misalnya aku lakukan sekarang dengan serbuk kumparan. Oh, yang di kumparan ya? Ya, Ya. aku melakukan tulis itu. tangan Ini, juga? ini naskah yang sangat Ini naskah yang sangat lama. enggak, itu enggak pakai Itu enggak melibatkan, melibatkan, enggak ada buku di situ. enggak ada buku di situ. Tapi bahwa naskah Tapi ini bahwa sudah sangat naskah lama. ini sudah sangat lama. Dan aku harus menulis ulang. Sebagian Ya, besar informasi sangat Sebagian besar. besar sangat besar. Cak Mahfud menulis novel ya, Cak ya? Novel apa? Cerbung ya di kumparan mingguan Kumparan ya, Cak? plus. Kumparan plus. Kumparan plus mingguan, Cak. Jadi kalau teman-teman Jadi kalau teman-teman mau baca, Iya, berlangganan. Silakan berlangganan kumparan Kira-kira. plus. kira-kira Iya. Tentang sepak bola ya, Cak ya? ya, ini obsesi yang lain lagi. lagi. Oke. Ini menarik. Kalau nggak ada yang lebih bagus dari Anwar Tohari, kayaknya dapat KLA lagi nih. Oh iya dong. Ya kan, Cak? Siapa sih yang ngomong gitu? Siapa sih yang ngomong gitu? Nggak tahu tuh. Itu mele buku. Oke. Ke Jakarta lagi, Cak. Ketemu Mas Roni lagi, Cak. Kamu sequel lagi. Selanjutnya lagi. Aku kok Malang ya? Malang ya. Ke Jakarta hanya kalau Jakarta terima hanya penghargaan. kalau terima penghargaan. Amin, Cak. Amin. Ya oke lah, Ya, tapi oke lah, tapi aku bisa aku ke Jakarta bisa kapan? ke Jakarta kapan? Ya. Oke, Cak Mahfud.
terima kasih banyak. Mohon maaf ini Oke. karena memang Sorry, sinyalnya. Sorry ya, kita mengalami keterbatasan ini. Keterbatasan ini. Iya, mohon maaf. Nah, paling nggak masih ada Kayaknya- 4 orang penonton Kayaknya juga. Kota Jakarta dan Kota Kabupaten Jakarta dan Bantul jauh. Kabupaten Bantul jauh dari Iya, kita Baik, ya. dibedakan, ya. dibedakan sama kabupaten, Cak. Saya kota, Cak. Maaf. Oke, makasih banyak ya, Cak. Sukses selalu, Cak. Kita tunggu Sama-sama. karya-karya berikutnya. Kita juga Oke, siap. doakan Anwar Tohari Oke, semoga mendapatkan mendapatkan yang banyak dan dapat penghargaan juga. Mungkin KLA atau Badan Bahasa dan sebagainya, atau diterjemahkan sama seperti Daud dan lain-lain. Terima kasih banyak, Cak. Terima kasih teman-teman yang sudah Terima kasih. menonton. Terima kasih. obrolan Ya, kita. Terima kasih juga Majin Kiri, penerbit buku Cak Mahfud.